Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melakukan ibadah kebaktian rumah tangga yang kita lakukan melalui live streaming pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Amin. Saat teduh ibadah kita akan mulai. Kita undang, mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayatnya yang pertama. 242, muliakan Allah Bapa, ayatnya yang pertama. Muliakan Allah Bapa, muliakan Allah Bapa, muliakan putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya. Muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita habiskan ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ibadah rumah tangga yang kita lakukan melalui live streaming, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355 ayatnya yang pertama. Yesus memanggil. Yesus memanggil, Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon kekuatan, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan. Berkati kami, mempersatukan kami di dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan di jemaat-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar bisa masuk, tertanam, terpelihara di hati pikiran kami, terwujud dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayatnya ke-9 sampai dengan ke-10. Mari kita simak masing-masing, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bersabda yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Allah dan memelihara firman itu di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, dari firman yang kita dengar ini saya mengambil tema adalah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Saudara-saudara, mencobai Tuhan itu adalah menguji kealahannya Allah. Kurang percaya kepada Allah dan memberontak pada Allah atau melawan Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan mencobai Tuhan. Ya, orang yang mencobai Tuhan, dia mau mencoba menguji Allah, kealahannya Allah. Dan orang yang demikian adalah sebenarnya orang yang kurang percaya kepada Allah. Ya, dan dia memulai memberontak kepada Allah. Dan dia mau melawan Allah. Tapi saudara, mencobai Tuhan itu bisa dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Semua kita bisa melakukan itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Adalah oleh karena tidak mengerti, kurang mengerti, atau minim paham, ya, atau terjebak dengan arus-arus yang salah, atau kadang-kadang bisa itu dilakukan oleh karena tidak sadar. Ya, kalau ditanya, pernahkah kita mencobai Tuhan? Pasti selalu jawabnya tidak. Atau pasti kita selalu mengingkarinya. Padahal faktanya, ternyata banyak orang-orang yang percaya, yang mencobai Tuhan. Dengan alasan itu adalah imannya. Padahal tadi dikatakan, orang yang mencobai Tuhan, itu bukan orang yang beriman, tapi orang yang tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Kenapa dia dikatakan hamba Tuhan? Karena dia mengungkapkan bahwa dia sebagai hamba Tuhan. Nah, pada suatu ketika hamba Tuhan dengan beberapa jemaatnya mau mengunjungi jemaatnya di satu kampung. Mereka pergi, tapi oleh karena rumahnya jemaat itu tidak bisa dilalui mobil, maka terpaksa mereka parkir. Dan mereka berjalan bersama dengan orang kampung yang menjemput mereka berjalan. Tapi di tengah jalan, ya, orang kampung berkata, "Pak, kita nggak bisa terus karena di sana ada sarang tahun yang dijatuhkan oleh orang kampung sini sehingga tahunnya lagi mengamuk. Kita harus belok kiri dan kita nanti akan masuk gang, kita bisa sampai ke rumah orang yang kita mau kunjungi." Tapi hamba Tuhan berpikir demikian. Dalam Yesaya 43 dikatakan, apabila engkau ada air besar, kau tidak akan hanyut. Kau tidak akan kebanjiran. Kalau kau menjumpai api, kau tidak akan terbakar. Dan dia berpikir, ya Tuhan berkata, kalau saya menjumpai air yang besar, saya tidak akan hanyut dan tidak akan kebanjiran. Kalau saya menemui api, saya tidak akan kebakaran. Ya, ini kan hanya adalah tahun. Ya, dia bilang kepada mereka, kalian aja belok kiri, saya akan terus. Tapi begitu mereka sampai, si hamba Tuhan ini di depan daripada sarang tahun itu, tahunnya datang beribu-ribu orang dan menggigit dia. Dia sampai jatuh, dan sampai dia tidak pingsan. Ya, oleh karena tidak ada gerakan lagi, tahunnya pada kembali ke sarangnya dan dia dibiarkan. Dan orang kampung naik mobil datang pakai tali, menarik dia, masukkan dia ke mobil dan segera membawa ke dokter. Tapi syukur oleh Tuhan, setelah 3 hari dia bisa sadar, dan begitu dia sadar, dia sangat kesal. Ya, dia mencoba membenci akan firman Tuhan, membenci Tuhan. Kenapa firman-Nya yang berkata bahwa kau tidak akan kebanjiran, bahwa kau tidak akan terbakar? Ya, dia terus dia sangat kesal sekali dengan Tuhan. Ya, karena firman Allah, dia pikir ini semua tidak ada kebenarannya. Nah, tapi lama-lama mulai dia terpikir. Ada firman Tuhan di dalam Amsal 42 yang berkata,
Apabila engkau berjalan dan di depanmu ada sesuatu yang menghalangi, yang membahayakanmu, segera engkau menghindar. Ya, baru dia teringat firman itu. Kalau ada di depanmu menghalangi kau dan berbahaya, maka engkau segera menghindar. Baru dia menyadari, wah, kalau begitu selama ini saya sudah mencobai Tuhan. Ya, saya sudah mencobai Tuhan. Ya, padahal Tuhan mengatakan kalau kita tahu di depan kita ada yang berbahaya, kita tidak boleh ya mencobai Tuhan. Ya, kita harus menghindar. Wah, akhirnya dia menyesal dan dia berkata kepada semua orang, ya, agar kalau kita tahu di depan kita ada yang membahayakan kita, jangan kita jalan terus, tapi kita harus menghindar. Ya, dan itulah yang dikatakan jangan mencobai Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa kita lihat ya di dalam firman ini. Ya, dari kesaksian daripada seorang hamba Tuhan tersebut. Kalau begitu, pertanyaannya, kenapa kita sering mencobai Tuhan? Kenapa kita sering mencobai Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dari firman ini, mari kita coba lihat. Ada 3, ya, kenapa kita mencobai Tuhan. Nah, salah satunya tadi diambil dari 1 Korintus 10 ayatnya 9 itu dikatakan demikian. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Bapak Ibu Saudara, dari nats ini sebenarnya bertolak dari perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya, peristiwa pengkhianatan kepada Tuhan didorong oleh karena hawa nafsu. Ya, jadi peristiwa terjadi pengkhianatan ini adalah didorong oleh hawa nafsu, keinginan daripada bangsa Israel. Ya, nah keinginannya bangsa Israel, sehingga mereka merancangkan kejahatan. Mereka membuat patung-patung berhala yang menyerupai Tuhan dan melakukan kepuasan dengan percabulan, memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut. Semua ini adalah mencobai Tuhan. Ya, memuaskan keinginan seseorang. Karena apa ini dilakukan? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, adalah mau memberontak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita melihat bahwa mencobai Tuhan ini adalah didorong oleh hawa nafsu. Ya, inilah yang terjadi di bangsa Israel. Mereka bukan bersyukur, bahkan mengucap terima kasih mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tetapi hawa nafsu mereka, keinginan mereka mau mencobai daripada Tuhan, mau menguji kealahan Allah. Ya, dan mereka mau mencoba memberontak kepada Allah. Mereka melakukan itu. Apa yang terjadi? Ya, mereka mengalami 40 tahun mereka berkeliling tidak sampai ke tanah Kanaan. Ya, karena mereka mau mencoba menguji Tuhan atau mencobai Tuhan. Inilah yang pertama, ya, yang dikatakan kenapa mencobai Tuhan, karena didorong oleh hawa nafsu atau keinginan seseorang mau menunjukkan kepada orang lain. Bapak Saudara, mari kita coba yang kedua. Yang kedua kita lihat dari Markus 8 ayatnya yang 11 sampai dengan 13. Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan demikian. Lalu muncullah orang-orang Farisi bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah dia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, tadi yang pertama didorong oleh karena hawa nafsu, maka mereka mencobai Tuhan. Yang kedua adalah menuntut tanda, menuntut bukti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah
bentuk pencobaan Tuhan dengan menuntut tanda dan bukti. Ya, kita lihat tadi seperti orang Farisi menuntut suatu tanda dari sorga. Orang Farisi berkata, buktikanlah bahwa kau anak Allah, turunkanlah api dari sorga. Ini meminta suatu tanda. Yesus tidak mau mengabulkan karena tidak mau tunduk kepada mereka yang hanya mengabulkan keinginan pribadi mereka. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita ada orang beriman, karena iman katanya adalah tidak melihat tetapi percaya. Itu yang beriman. Karena arti iman dalam Ibrani dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Jadi walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya. Nah, tapi orang-orang yang mencobai Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, dia menuntut bukti, dia menuntut tanda. Nah, Bapak Saudara, jadi disinilah bisa kita lihat bahwa yang kedua, orang-orang yang mencobai Tuhan itu adalah tanda-tandanya. Mereka selalu menuntut tanda, mereka menuntut bukti. Ya, bayangkan kalau umpamanya hamba Tuhan tadi dia jalan dari perkampungan itu, ya, terus dia jalan, dia tidak digigit oleh tahun itu, maka dia akan ceritakan kepada orang. Ya, supaya apa? Supaya orang percaya. Lihat, saya jalan tadi saya tidak kena apa-apa. Ya, maka orang dianggapnya semua percaya. Padahal orang yang percaya itu sebenarnya tidak beriman. Harusnya dia tanpa melihat, tanpa tanda, tanpa bukti, mereka harus percaya. Nah, dan inilah yang kita lihat pada zaman sekarang ini, ya. Banyak sekarang kita lihat orang-orang tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau dia dekat-dekat kepada orang, berkumpul-kumpul dengan orang, ya, tidak mau menghiraukan prokes. Kenapa? Karena dia mau mencoba memberikan suatu tanda. Lihat, saya tidak pakai masker, saya tidak cuci tangan, saya terus berkumpul dengan orang lain, saya tidak apa-apa. Ya, seolah-olah dia bangga menunjukkan kepada orang bahwa lihat, bahwa tidak apa-apa, Tuhan menyertai aku. Padahal sebenarnya dia sudah mencobai Tuhan. Ya, dia mau mencoba kealahan daripada Allah. Ya, dia mau mencoba memberontak kepada Allah, mau menunjukkan. Dan inilah tanda yang mau coba dia promosikan kepada orang. Ya, kepada orang-orang, lihat, saya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itu sudah mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kau tahu di hadapanmu ada sesuatu yang membahayakan engkau, maka engkau harus menghindar. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kedua yang kita lihat. Kenapa orang? Ya, jadi orang yang mencobai Tuhan ingin mengubah iman menjadi penglihatan, inilah namanya orang yang tidak beriman atau mencobai Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang mau mencobai Tuhan, dia mau mencoba mengubah, ya, supaya iman harus dengan penglihatan. Padahal dikatakan tadi, iman itu adalah walaupun kita tidak melihat, tapi kita harusnya percaya. Ya, Bapak Saudara, ini yang kita lihat yang kedua. Nah, maka mari kita lihat coba yang ketiga. Ya, nah, mari kita lihat kenapa orang-orang percaya mencobai Tuhan. Mazmur 78 ayat 56 dikatakan demikian. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Ya, mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Nah, Bapak Saudara, yang ketiga, ini yang perlu harus kita ingat. Yang ketiga, orang mencobai Tuhan karena memberontak, ya, ingin memberontak terhadap Allah. Ya, nah, dari ayat yang kita sudah baca tadi dari Mazmur 78 ayat 56, di sana dikatakan ada tiga hal yang sama artinya. Di sana dikatakan mencobai Tuhan, memberontak pada Tuhan, dan tidak berpegang pada perintahnya atau firman-Nya. Jadi pemazmur mau menunjukkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang mencobai Tuhan,
itu adalah orang-orang yang mau mencobai Tuhan, yang mau memberontak kepada Tuhan, dan tidak berpegang kepada perintahnya atau firman-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, nah pemberontakan kepada Tuhan bisa muncul dalam berbagai rupa. Ya, kita bisa lihat, bisa terjadi dalam kehidupan kita memberontak kepada Tuhan. Salah satu contohnya umpamanya, memberontak kepada Tuhan adalah karena kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan kehendaknya atau harapannya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita bisa memberontak kepada Tuhan. Ya, karena kehendak Tuhan tidak sejalan dengan kehendak kita atau harapan kita. Ya, ini ya salah satu contoh. Ya, dalam prokes yang diungkapkan oleh pemerintah sekarang, ya pakai masker, cuci tangan, ya jangan berkumpul, ya akhirnya nggak boleh pesta-pesta, nggak boleh ibadah-ibadah. Wah, banyak yang protes, ya banyak yang tidak setuju, banyak yang mau memberontak. Ya, kenapa ibadah harus ditutup? Nah, kenapa pesta-pesta tidak boleh? Banyak sekali yang memberontak ya. Sekarang kita lihat demo-demo banyak yang memberontak ini ya. Karena mereka tidak setuju kehendak Tuhan. Padahal Tuhan katakan melalui pimpinannya, melalui hambanya, melalui utusannya, supaya jangan berkumpul ya. Nah, supaya menghindari COVID-19. Tapi inilah kadang-kadang dia memberontak kepada Tuhan, ya tidak setuju dengan itu, mau mencoba menguji Tuhan, ya, nah, mau mencobai Tuhan, ya. Dan juga kita lihat Adam dan Hawa ingin dia mau seperti Tuhan, maka perintah Tuhan dia abaikan. Padahal Tuhan sudah katakan jangan makan buah yang terlarang itu. Bila kau makan, maka kau akan mati. Dia tidak peduli. Ya, dia mau berontak kepada Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginannya, karena dia lihat buah itu enak, ya, enak bisa dimakan. Dan dia abaikan itu, dia berontak, dia terus mau lakukan itu. Inilah tanda-tanda Bapak Ibu Saudara, salah satu adalah mencobai Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 sebab orang mencobai Tuhan. Ya, pertama tadi didorong oleh karena hawa nafsunya, adalah keinginannya, ya, sehingga dia mau mencobai Tuhan. Dan yang kedua adalah dia meminta bukti, meminta tanda. Ini ya seperti orang-orang Farisi, dia meminta tanda, ya. Juga iblis juga mencobai Tuhan Yesus, buatlah batu ini menjadi roti, ya, jatuhkan dirimu dari bubungan. Ya, ini mencobai Tuhan, ya, meminta tanda, meminta bukti, biar terbukti apakah benar batu itu bisa menjadi roti. Ya, nah, yang ketiga, pemberontakan terhadap Allah. Ya, kita kadang-kadang nggak sadar memberontak kepada Allah karena kita tidak setuju dengan perintah Allah, dengan aturan dan peraturan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga memberontak. Kita mau mencobai Tuhan, kita mau memuji Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kita mendengar firman Tuhan ini, yang pertama, jangan mencobai Tuhan. Ya, karena Dia adalah Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Kita harus tunduk apa yang ditetapkannya. Ya, belajarlah pada pimpinannya. Jangan kecewa karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Allah yang memegang masa depan kita. Mencobai Tuhan adalah tindakan yang sia-sia. Mencobai Tuhan hanya membuat kita masuk ke dalam lumpur, dan kita bisa masuk kepada maut, merenggut kita. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin mencobai Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan dalam hidup kita, jangan mencobai Tuhan. Karena Allah berkata, aku tidak mencobai engkau dan aku tidak mau dicobai. Tuhan tidak mau dicobai, dan Tuhan tidak mau mencobai kita, dan Tuhan juga tidak mau kita mencobai Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai, memberkati, melindungi dan menjagai kami, dan mempersatukan kami juga di dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan pada hari ini. Ini semua oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Kau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Tuhan Bapa di surga, dalam ibadah ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar ini masuk tertanam, terpelihara di hati dan pikiran kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sering mencobai Engkau Tuhan. Oleh karena kami tidak sadar, itu didorong oleh hawa nafsu kami Tuhan. Kami selalu menuntut tanda atau bukti, dan kami mau memberontak kepada Tuhan karena kami sebenarnya tidak percaya kepada Engkau. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau hadir, Engkau berkati, Engkau urapi kami Tuhan, agar kami mau melakukan firman-Mu dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami terus sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kalau di jemaat kami Tuhan ada mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan, bebaskan dari sakit penyakit. Kalau kami Tuhan Allah mengalami suatu persoalan, kesulitan, biarlah Tuhan hadir, mengangkat persoalan kesulitan kami, menggantikan sukacita, damai sejahtera dalam kebahagiaan kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada salah dan dosa-dosa kami karena ucapan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, agar kami hidup dalam kesucian dan kekudusan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima doa kami ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dalam ibadah ini Tuhan kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan
berkuasa di hati dan pikiran kami, terwujud dalam kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Urapi berkati Tuhan, persembahan yang kami berikan ini jadilah menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar paginya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara jemaat, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kita sudah mendengar sebagian firman-Nya. Pulanglah, pergilah, beritakanlah firman ini kepada saudaramu dekat, kepada saudara-saudaramu, dan juga kepada orang-orang yang lain. Ingatlah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati.